selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Robert. Ya teman-teman, jadi saya mau pengen ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman. Ini jadi ini gedung tertinggi di Hamamatsu. Jadi di kota Hamamatsu mempunyai gedung tertinggi yaitu gedung ini. Iya teman-teman, jadi mau sharing aja sama teman-teman. Gimana sih keadaan Jepang, bekerja di sana gimana sih? Iya, saya mau ngobrol sama teman-teman. Gimana ya? Kerja di sini itu bagaimana dan biaya hidup di sini itu bagaimana? Saya ingin nge-share ke teman-teman bahwa kalau di Jepang itu biaya hidup memang mahal sih. Jadi semua bahan makanan, semua alat transportasi, semuanya itu mahal, benar-benar mahal. Nomor satu mahalnya. Jadi kalau penghasilan kita di sini besar ya itu wajar karena semuanya juga mahal, otomatis harga semua mengikuti. Jadi kalau teman-teman nanti waktu mau kesini ya sebenarnya dibuat seneng aja sih, dibuat seneng. Ini cuma buat pengalaman aja, buat pengalaman Anda di pengalaman hidup lah, pengalaman hidup di saat gimana ya, waktu masih muda bisa bekerja di sini. Itu benar-benar pengalaman hidup yang sangat luar biasa menurut saya. Karena gimana ya, kita bisa melihat negara lain dan negara di sini negara yang maju. Otomatis kita ibarat senang lah mengerti kehidupan orang-orang sini, dan menarik. Kehidupan orang-orang di sini menarik dan gimana ya, berbeda lah dengan Indonesia pastinya. Tapi memang mereka juga tingkat disiplinnya memang benar-benar tinggi sih kalau di sini. Jadi jangan kalau dibanding-bandingin dengan orang Indonesia, memang nggak bisa karena setiap negara itu mempunyai adat dan tata cara hidup yang berbeda-beda, menurut saya seperti itu. Jadi di sini itu kebanyakan kehidupannya di sini itu mahal, pasti mahal. Dan di sini kebanyakan orang-orangnya itu tinggal di apartemen. Ya seperti saya juga di apartemen, dan itu semua apartemen. Dan apartemen itu mempunyai parkiran sendiri, dan parkirannya itu mahal banget men. Itu di situ parkirannya, itu parkiran semua. Walaupun kita punya apartemen, walaupun kita punya rumah, kadang-kadang nggak punya teras di sini. Jadi setiap hari itu harus membayar sekitar berapa ya? Sekitar 150. Iya, 150-an lah. 150 sampai 200 lah. Itu untuk penempatan mobil aja. Jadi parkir itu bayarnya segitu. Jadi nggak susah juga kalau nggak ada garasi, nggak ada, itu susah banget. Jadi iya, kita harus siapkan semua sih. Gedung-gedungnya harus persiapkan semua. Jadi kalau mau hidup di sini ya mungkin ya kita harus memeras otak kita, memeras pikiran kita untuk mempersiapkan itu semua. Ya gimana lagi, kehidupan. Jadi orang kebanyakan kayak seperti saya, seperti Kensuse itu pemagang ya. Kensuse itu kadang-kadang kita itu semuanya naik sepeda. Jadi semuanya naik sepeda. Kadang-kadang di tempat kita itu di pabrik kita itu dekat banget sama tempat tinggal kita. Biasanya dicarikan kayak gitu, dicarikan yang dekat. Jadi kalau mungkin fungsinya itu nggak ada sih. Kalau motor sama mobil itu fungsinya untuk kita itu sebenarnya nggak ada. Jadi alat transportasi umum itu banyak banget. Jadi kita nanti harus ngadepin macet, ngadepin segalanya. Dan kalau SIM motor dan SIM mobil, kalau SIM mobil itu harganya sekitar 36 mang, kalau nggak salah ya, 36 mang itu sekitar 40 jutaan gitu. 40 juta. Jadi memang mahal banget. Jadi tingkat kecelakaan di sini pun juga rendah banget, hampir nggak ada. Jadi ya itu sih tertipannya. Kalau SIM motor itu dia yang sampai 400 cc itu kemarin saya tanya sampai 25 juta dan lah itu.
kalau uang rupiah. Jadi teman-teman, kita harus bisa itulah. Jadi kalau kemarin itu pas coronavirus kita dapat bantuan juga dari pemerintah. Sama sih, jadi kita pajak di sini juga mahal juga sih soalnya. Jadi kita patut untuk mendapatkan itu semuanya. Jadi salah satunya ini yang keren itu terowongan ya, terowongan itu banyak banget di Jepang, itu banyak banget. Kalian melihat terowongan gini buat penyeberangan tuh banyak banget. Karena apa? Karena biar lalu lintasnya nggak ada macet, jadi mereka membuat terowongan seperti ini. Banyak banget di Jepang. Jadi lalu lintasnya normal, aman-aman saja. Dan indah banget teman-teman. Suasana di sini, yuk kita sambil jalan ya. Suasana di sini dan tempatnya, kotanya itu benar-benar sangat indah. Benar-benar indah. Bersih ya, bersih. Itu bukan petugas kebersihannya yang bukan, tapi kesadaran orangnya sendiri. Mereka nggak mau buang sampah sembarangan tuh, nggak mau. Makanya kalau mau seperti itu ya kita harus tanamkan di diri kita sih sebenarnya. Dari kecil kita tanamkan kalau memang buang sampah di sembarangan itu nggak boleh. Jadi bukan petugasnya sini yang bener-bener bersihin, ekstra bersihin tuh malah nggak ada. Jadi petugas di sini, petugas kebersihan di sini malah enak banget dia kerjanya. Kita sudah mapan semua, udah ibarat buang sampah ya di tempat sampah. Saya pun kadang-kadang malu kalau di Indonesia, kayak saya kan sering buang sampah sembarangan ya, tapi di sini ya saya melihat mereka, otomatis otak kita jadi ikut-ikutan baik, nggak apa-apa sih buat itu. Jadi asik sih kalau di Jepang asik banget, kehidupannya itu asik banget. Untuk itu coba kita lewat mana ya, kita cuman mau jalan-jalan sih saya. Jadi untuk refreshing, bikin konten, jalan-jalan. Ini kota semua asik di sini. Di sini bener-bener gaya hidup mahal, semua mahal. Jadi kita harus tahu juga, kita di sini bekerja, gajinya besar, bener-bener gajinya besar, tapi ya itu pengeluaran kita juga besar. Ya itu balance lah. Di semua negara pasti mempunyai standar sendiri-sendiri. Nyebrang dulu. Terus ya itu. Jadi teman-teman kalau besok mau ke sini, belajar bahasa yang benar. Saya masih kurang banget masalah bahasa itu, masih kurang banget. Jadi susah, mau ngapa-ngapain susah. Teman-teman buat itu belajar bener-bener tentang bahasa, nanti bisa ngurus semuanya sendiri itu bisa. Lah ini parkirannya kayak gini men, semuanya nggak ada itu, parkirannya itu di atas semua ya. Jadi ada tingkatnya parkirannya, saking nggak ada itunya, nggak ada lahan di sini. Bersih semua, bersih. Taman-tamannya bersih semua. Keren sih, Jepang keren. Jadi sekali lagi bukan tugas kebersihannya yang bagus, tapi kitanya yang sudah tertanam sejak kecil bahwa buang sampah sembarangan itu nggak boleh, udah ditanamkan sejak kecil. Makanya kalau gimana ya, kalau itu mau bersih ya di sekitar kita dulu aja. Kita memberitahu orang tua kita, adik-adik kita, anak kita nanti, ayo kita bersihin dulu di lingkungan kita dulu, baru nanti kita
mengajak teman-teman, mengajak saudara semuanya, yuk bersih-bersih ini. Yang penting itu sih, jangan buang sampah sembarangan. Ini bener-bener indah loh men, bener-bener indah. Semuanya indah, kota sini indah. Makanya betah-betah ya di sini orang-orangnya, betah banget. Mabuk nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pokoknya ini benar-benar bebas. Yang penting kita nggak bikin gaduh, nggak. Nah, itu nggak ada masalah sih. Semuanya kehandle dengan baik. Oke teman-teman, cukup itu aja informasi dari saya. Nanti saya akan memberikan informasi yang lebih baik lagi, yang untuk lebih belajar lagi, bikin video, bikin kamera, bikin ngedit videonya biar bisa bagus. Dan teman-teman kalau pengen ngasih informasi ke teman-teman biar enak juga. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel saya biar lebih berkembang. Bye bye.